Ini yang aku kerjain. Boleh dilihat dulu sama kalian ada yang mau ditanyain atau enggak kira-kira? Oke, Atau ada bentar yang ya. salah enggak? Hmm, aku mau nanya, Ocha. Boleh, Jinda. Itu tuh kenapa ya nomor 12 tidak dia kan ditanya nomor 12 bisa dihubungin kemana saja. Terus jawaban kamu nggak ada. Itu kenapa? Karena dia tuh nggak bisa dihubungin kemana-mana. Di sini di soalnya kan eh adanya cuman memori sama CPU ya. Yang dimana keduanya tuh internal kan. Jadinya nomor Hmm. 12 itu bisanya dihubungin ke device eksternal aja Dinda gitu. Oh, karena dia juga 12 itu sebagai eksternal data ya. Iya, device eksternal. Oke oke. Aman? Yang lainnya atau Dinda lagi? Aman aman. Oke, oke. Ini aman ya? Atau Bentar. gimana? Aman sih kalau kataku. Gak ada kekeliruan kan ya? Oh ya, ini modul B by the way. Takutnya kelihatannya kurang jelas. Oke, aku next ya. Oke, aman aman. Ya. Ini yang aku kerjain ya guys di B. Kalau ada yang mau ditanya atau ada yang salah menurut kalian bilang aja. Sekalian minta tolong Enggak, dicek. Apa tuh? aku mau nanya. Itu kenapa ya? Bukan kenapa sih, kayak berarti dia tuh yang nomor satu, semakin banyak bitnya yang di komputer itu, berarti dia performasi di komputernya tuh nanti bakalan semakin bagus ya buat nomor Iya, satu itu. betul. Soalnya bit di komputer itu dia berhubungan dengan lebar busnya. Kayak yang aku kerjain itu. Jadi misal contoh tuh 32 bit, komputer itu punya 32 bit. Berarti lebar busnya juga 32 bit. Jadi misalnya nih ada data dengan panjang 64 bit. Berarti kalau komputer punya lebar busnya itu 32 bit, berarti dia harus ngambil sebanyak 2 kali. Tapi misalkan komputernya itu punya bit lebih besar kayak 64 bit, berarti lebar busnya kan juga 64. Hah? Sehingga ketika ada data dengan panjang 64 bit, dia eh, bisa langsung ngambil dengan 1 kali gitu. Oh gitu. Oke, oke. Makasih. Ya, yang lainnya gimana nih? Amankah? Aman yang ini. Oke. Oke, aku next ya. Ini nomor tiganya. Aman? Semua dari aku aman ini. Oh, bentar, masih nge-like. Benar. Oh, Itu sebenarnya udah dijelasin juga sih sama bapaknya kemarin. Jadi aku nulis yang lebih singkatnya aja. oke. Aman, aman. Oke. Hai. Ini soal nomor C bagian. Ini Yang ada yang mau yang ditanya. yang ini ada yang mau nanya nggak? Di sini dia pakainya yang interrupt driven IO. Hmm. Aku nomor 1 aman sih. Yang lain Aku juga. Aku aman. Itu harus diubah ke detik kah? Atau kalau millisecond pun nggak apa-apa gitu. nggak apa-apa sih sebenarnya di apa namanya di soalnya kan dia nggak ngasih tahu harus second apa millisecond. Cuman biasanya kita tuh ngejawab dalam bentuk second atau detik kan. Jadi di situ ada dua opsi, Hmm. millisecond sama second ya detiknya. Kayak
Lanjut. Aman ya. Ini dia nomor 2 dan 3-nya. 2, 3 ada yang mau ditanya nggak? Sebenarnya yang nomor 2 tuh udah dibahas bapaknya di kemarin pas Zoom. Iya. Lanjut. Lanjut ya. Boleh scroll yang nomor 3. Kenapa? Aku lihat yang nomor 3. Hmm? Kemarin itu aku mau nanya. Hmm? Kemarin itu kan bapaknya pernah jelasin kan, contoh yang kayak bapaknya tuh bilang kan dia contohnya pakai mouse. Hmm. Nah, si itunya tuh kan nangkap sinyal si mouse-nya tuh kan dari cahaya si mouse-nya. Nah, Hmm. seandainya bendanya tuh hard disk, Hmm. terus caranya tuh gimana cara nangkepnya? Kalau buat hard disk tuh kayak di materi yang sebelumnya kita udah belajar hard disk. Hard disk tuh kan dia pakainya medan magnet. Nah, jadi bedanya sama mouse yang dijelasin bapaknya, kalau hard disk tuh di sini dia pakai medan magnet. Kayak misal di sini apa namanya? Di transducernya atau di bagian dimana dia tuh yang buat ngubah data dari hard disk atau data dari komputer ke hard disknya buat di-convert. Nah, dia ngubah sinyalnya dari sinyal magnetik yang ada di hard disk. Nah, medan magnet, sinyal magnetiknya yang ada di hard disk, itu tuh yang diubah ke bentuk biner yang bisa dibaca sama komputer. Nah, kalau buat kebalikannya dari komputer ke hard disk itu sama aja, cuman bedanya dia ngubah data dari komputer yang bentuknya itu biner yang bisa dingertiin sama komputer, itu diubah ke sinyal magnetik atau diubah ke medan magnet yang ada di hard disknya buat bisa dikomunikasiin. Jadi yang di-convert atau yang diubah di sini tuh dia kalau di hard disk dia di medan magnetnya kayak gitu. Hmm, Berarti itu tuh oke. juga ngubahnya sesuai dengan apa yang bisa dibaca oleh perangkatnya itu ya? Tergantung Hmm. perangkat eksternalnya dia bentuknya apa. Kalau di sini hard disk, kalau yang kemarin bapaknya jelasin tuh apa namanya? Mouse. Mouse. Oke, oke. Oh, oke. Aman. Aman, guys? Aman. Oke. Aman. Lanjut berarti. Ini soal yang aku boleh dicek. Mungkin ada yang salah atau ada yang harus direvisi. Terus kan Mau nanya, Oh, boleh. berarti kalau misalnya ada lagi ngeksekusi data nih, terus diinterrupt, berarti data yang kan dia lagi dieksekusi nih, terus ada interrupt, berarti data yang dieksekusi ini tuh dia dipindahin dulu ya ke yang stack itu. Sebenarnya yang dipindahin tuh bukan yang lagi dieksekusi sih, yang dipindahin tuh yang data selanjutnya. Jadi alamatnya tuh dipindah ke program counternya dulu sementara sampai yang tadinya lagi dieksekusi kayak di situ kan contohnya misalnya tuh di bagian user program itu si N. Si N-nya Hmm. kan lagi dieksekusi. Nah, Hmm. program yang selanjutnya itu kan harusnya N+1 kan. Hmm. Nah, karena dia ada interrupt, jadinya itu si N+1-nya tuh dipindahin dulu ke bagian program counternya. Karena kalau nggak dipindahin nanti dia bakal ketimpa gitu. Jadi dia nggak bisa Oh, ngelanjutin. Makanya dia oke, dipindahin dulu sampai interruptnya selesai. oke, oke, paham, paham. Kasih. Gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Atau aman? Sebentar. Hmm. Aman sih di aku.
Udah aman. Juga aman. Oke, good. Udah.